dikasihi Tuhan, presbiter yang bertugas pada saat ini mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Pemberita firman Tuhan pada ibadah saat ini kita akan dilayani oleh Pendeta Sulistiati Solvina STH. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 5, bait 1 dan bait yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah Mazmur 113 ayat 1 dan 2 yang adalah nas pembimbing dalam ibadah kita. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Puji dan mulia
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Di hari Minggu ini kami kembali bersyukur ya Bapa atas kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Engkaulah Bapa Maha Kasih yang selalu memelihara kehidupan kami umat-Mu. Sungguh kami diberkati oleh Engkau ya Bapa. Ya Kristus Juru Selamat, semoga pengorbanan-Mu yang menyelamatkan manusia menjadi teladan bagi kami agar tidak menjadi egois di tengah berbagai kesulitan dan pergumulan hidup ini. Kiranya kasih kami tidak terkikis habis karena beratnya penderitaan. Kiranya kepedulian kami tidak berkurang di tengah pergumulan, dan jika kasih dan kepedulian kami semakin habis dan kami menjadi egois, ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon lengkapi kami dengan Roh Kudus agar dalam menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan hidup kami tetap bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tenangkanlah hati dan pikiran kami ya Allah. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar di dalam hikmat dan pengertian dari Tuhan kami boleh merenungkan firman Tuhan yang diberitakan pada saat ini dengan sungguh-sungguh. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-30 yang menyatakan pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapusan dosa.
2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan diikatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patang emas, yakni jamang yang kurus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya melekatkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambilnyalah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai, hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya melekatkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih
Lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya melekatkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan mengukuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya, dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditapiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Keluarga yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Saya berharap keluarga yang ada di rumah berada dalam kondisi yang sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, oma opa sekalian, apakah saudara-saudara pernah melihat peristiwa peneguhan pendeta di GPIB? Pada hari ini jam 9 pagi di GPIB Maranatha Bandung juga sedang berlangsung ibadah peneguhan pendeta GPIB. Dan tanggal 15 yang akan datang minggu depan di GPIB Sili Asi Bandung ada 2 vikaris di Mupel Jabar 1 di Maranatha dan 1 di Sili Asi yang diteguhkan sebagai pendeta pelayan firman dan sakramen. Dalam ibadah peneguhan pendeta di GPIB, kita akan melihat calon pendeta mengenakan pakaian seperti yang saya pakai ini, yang biasa disebut toga, tetapi tentu tanpa stola, karena pada saat dia diteguhkan barulah stola ini dipakaikan kepadanya. Ada juga pendeta dari Majelis Sinode yang akan memimpin ibadah peneguhan dan juga meneguhkan calon pendeta yang bersangkutan. Dan pada saat prosesi peneguhan itu, maka pendeta yang diutus oleh Majelis Sinode yang merupakan fungsionaris Majelis Sinode GPIB akan menuntun calon pendeta tersebut untuk memegang tempat roti dan juga cawan anggur serta bejana baptisan sebagai simbol pelayanan perjamuan kudus dan baptisan kudus. Juga akan dituntun ke tempat Alkitab sebagai simbol dia harus memberitakan firman Tuhan, dan juga akan dituntun di mimbar di mana dia bisa memberitakan firman Tuhan melalui khotbah sebagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendeta di GPIB, yaitu melayani sakramen sebagai pelayan firman dan sakramen. Ada juga beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh calon pendeta tersebut, serta ada sekelompok pendeta yang diundang untuk hadir dalam ibadah peneguhan tersebut untuk memberikan penumpangan tangan, memberkati calon pendeta yang bersangkutan pada saat dia diteguhkan. Tata cara peneguhan pendeta GPIB dan peneguhan Imam Harun dan anak-anaknya dalam Imamat pasal 8 ini memang berbeda. Pakaiannya juga berbeda. Tidak ada penuangan minyak, air, darah, serta hewan-hewan untuk dikorbankan. Peneguhan pendeta GPIB lebih sederhana tata caranya, sedangkan peneguhan imam di Israel lebih panjang dan rumit tata caranya, seperti yang kita baca pada pembacaan kita hari ini. Namun fungsi dan maknanya tidak jauh berbeda, karena imam dan pendeta sama-sama merupakan pemimpin rohani dalam kehidupan umat Allah atau gereja. Dalam ayat 6-9, Musa membasuh Harun dan anak-anaknya dengan air sebagai tanda penyucian atau pentahiran. Lalu Harun diberikan pakaian khusus sebagai kepala imam atau sebagai imam besar. Dan sebagai imam, Harun harus mencari atau mengutamakan kehendak Tuhan yang ditandakan oleh Urim dan Tumim di perangkat pakaian imamnya, ya, di dalam efod yang menutupi dadanya itu. Jadi Urim dan Tumim adalah batu yang dipakai oleh imam untuk mencari tahu kehendak Allah pada saat-saat sulit.
Apakah yang harus ia lakukan pada saat menghadapi situasi yang sulit? Ayat yang ke-10 sampai 11, sebelum menabiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam, Musa mengurapi kemah suci dan seluruh perlengkapan ibadah, agar seluruh peralatan ibadah itu kudus untuk digunakan dalam upacara penabisan imam. Ayat 12 dan 13, Musa mengurapi Harun dengan minyak urapan untuk menguduskannya dan memakaikan pakaian imam kepada anak-anak Harun. Ayat 14 sampai 21, mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran yang kemudian menjadi tugas para imam, menjadi tugas Harun dan anak-anaknya. Korban penghapus dosa adalah korban yang menggantikan dosa yang diperbuat oleh imam dan umat. Disebut korban bakaran karena yang dikorbankan semuanya dibakar untuk disajikan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Di ayat 22 sampai 29, darah domba persembahan penabisan dibubuhkan pada telinga, pada tangan, pada kaki Harun dan anak-anaknya. Hal ini dimaksudkan agar mereka dilindungi oleh kuasa Tuhan dari kuasa-kuasa jahat. Arti lainnya adalah kesediaan mereka untuk menggunakan telinga, tangan, dan kaki yang menjadi simbol memberikan seluruh tubuhnya atau hidupnya bekerja bagi Tuhan dan melayani umat Tuhan. Roti dan lemak paha kanan domba dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan penabisan. Dan ayat 30, Musa memercikan minyak urapan dan darah kepada Harun dan anak-anaknya serta pakaian mereka sebagai tanda penabisan mereka sebagai imam di Israel. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan umat Israel, imam adalah perantara antara Allah dan umatnya atau manusia. Untuk menjalankan tugas sebagai imam atau perantara, maka para imam harus ditahbiskan, yang biasa kita sebut diteguhkan atau diurapi. Mengapa? Pertama, karena imam adalah manusia biasa yang pasti berbuat dosa, sehingga perlu dimurnikan, ditahirkan, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Dalam upacara penabisan, imam yang tidak layak karena kenajisan, karena keberdosaannya, menjadi dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi perantara antara Tuhan dan umatnya. Dan yang kedua, sebagai perantara maka imam membutuhkan kuasa dari Allah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemegang mandat dan kuasa Allah untuk melayani umatnya. Sebagai pemegang mandat dan kuasa Allah, imam harus selalu mencari tahu atau mengutamakan kehendak Allah dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Di GPIB ada pendeta, ada diaken, ada penatua, ada pengurus pelkat, ada pelayan PAPT yang diteguhkan oleh Tuhan dalam ibadah khusus. Mereka semuanya dipilih, dilayakkan, dan dikuduskan oleh Tuhan untuk menjadi para pelayannya. Para pelayan ini para pelayan yang diteguhkan ini tidak hanya diampuni dosanya, diberi anugerah keselamatan, namun juga diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di dalam gereja Tuhan. Para pelayan Tuhan ini dipanggil untuk menjalani kehidupan yang kudus ketika dia menjalankan tugasnya. Artinya, seluruh pelayan Tuhan ini dipanggil untuk menjalani hidup
yang hanya menunjukkan kepatuhan kepada Tuhan saja. Memiliki gaya hidup yang berkenan bagi Tuhan. Mencerminkan firman Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Dan memberi seluruh hidupnya untuk menghadirkan kemuliaan Allah. Para pelayan Tuhan sesungguhnya harus menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Dan Tuhan meyakinkan bagi setiap pelayannya bahwa kuasanya menyertai dia, menyertai hamba-hambanya, menyertai para pelayannya, supaya bisa melayani umatnya dengan benar, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Menjadi pelayan memang bukan hal yang mudah, sehingga ketika kita ingin mencari diaken dan penatua atau pengurus pelkat, pelayan PPT, unit-unit misioner yang lain, secara khusus di GPB Peniel Yuda Biogra, kita akan sulit menemukannya. Karena bisa saja orang tersebut mampu, tetapi dia tidak bersedia. Bisa saja orang tersebut mampu, tetapi dia merasa tidak layak. Bisa saja orang tersebut mampu, tetapi dia merasa hidupnya begitu sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk melayani. Inilah yang menyulitkan kita untuk menemukan para pelayan di tengah-tengah jemaat kita ini. Namun Tuhan mengingatkan melalui proses penabisan Harun dan anak-anaknya bahwa ketika seseorang diteguhkan menjadi pelayan dalam gereja, maka Tuhan melengkapi mereka dengan kuasanya agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan setia. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam ketaatan kepada Allah, mari seluruh pelayan Tuhan dan warga jemaat, kita mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selama Tuhan memberikan waktu kita untuk hidup, kita berikan talenta kita persembahkan seluruh potensi kita untuk melayani Tuhan. Sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai pengurus pelkat, sebagai pelayan PPT, dan pelayan-pelayan lainnya. Dan dalam kehidupan kita bersama di tengah-tengah gereja Tuhan ini, mari kita menampakkan kekudusan hidup sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan yang sudah Allah anugerahkan bagi kita sekalian. Bukan hanya bagi para pelayan, tetapi bagi seluruh warga jemaat. Kita adalah umat yang sudah dikuduskan oleh Allah, dan oleh karena itu selayaknya lah kita hidup dalam kekudusan, yaitu kepatuhan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
kita merasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silahkan kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa pokok-pokok syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Besar, Allah yang kudus. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami telah dengarkan hari ini, kami juga ikut untuk menjaga kekudusan kehidupan kami, karena Engkau telah mengudus kami di dalam Kristus. Kami adalah umat-Mu yang kudus, dan biarlah dalam ketaatan kepadamu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Allah yang Maha Kasih, pandemi COVID-19 masih saja ada di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau lawat dunia ini, negara kami Indonesia, pulihkan kondisi kami Tuhan, agar kami boleh berhasil melewati pandemi COVID-19 ini bersama-sama dengan kedisiplinan melakukan protokol kesehatan. Mari Tuhan Engkau berkati upaya-upaya pengadaan vaksin ini, sehingga boleh berjalan dengan baik dan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia, secara khusus di negara kami tercinta Indonesia. Boleh digunakan oleh seluruh masyarakat sehingga kami boleh beraktivitas secara normal kembali. Karena itu kami doakan Indonesia, negara yang kami cintai, agar kerukunan, kedamaian selalu saja ada di negara ini. Engkau rahmati seluruh pemimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka boleh melayani seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang damai, yang sejahtera, dan adil. Terima kasih Tuhan. Berkatilah juga seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini Bapa. Kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan bagi mereka, perlindungan dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka. Bahkan kedisiplinan untuk melakukan protokol kesehatan kiranya menjadi cermin bagi setiap orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan jemaat. Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga supaya selalu ada cinta dan kasih Tuhan dalam keluarga mereka. Tuhan memberkati mereka dalam melewati krisis ekonomi ini, dalam melewati kesulitan-kesulitan kehidupan, supaya mereka tetap bersatu di dalam kesatuan kan cinta kasih kepada Kristus, sehingga mereka boleh melewati pergumulan-pergumulan hidup dengan iman dan pengharapan kepada Allah. Tuhan yang Maha Kasih, lawatlah mereka yang sakit dan sembuhkanlah dengan kuasa. Bapa yang Maha Kasih, lawatlah mereka yang berduka dan hiburkanlah dengan Roh-Mu. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, jemaat-jemaat GPIB, sampai kepada GPIB Peniel Yuda Biogra di tempat ini. Para pelayan dan seluruh warga jemaat, kiranya kami senantiasa dilengkapi dengan Roh Kudus Tuhan untuk terus melayani dengan setia sesuai dengan tugas panggilan kami yang Tuhan percayakan kepada kami.
Terima kasih ya Allah, Engkau berkati seluruh pelayan-Mu yang melayani hari ini, presbiter bertugas, pemain musik, pemandu pujian, multimedia, supaya hidup dan keluarga mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Syukur kami buat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun sepekan ini. Kami doakan Las Maria Novianti Tampu Bolon, Benyamin Yusuf Kalaki, Oma Yohana Sunyoto Bermihu, dan keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan dalam sepekan ini. Mari Tuhan Kau berkati hidup mereka satu persatu. Tuhan lindungi dan sertai mereka. Kasih setiamu yang akan senantiasa menjaga mereka selalu. Dan berkat-berkat-Mu Engkau curahkan bagi mereka, supaya mereka juga menjadi saluran berkat buat sesama di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 81 bait 1 dan bait yang ketiga. Puji nama Tuhan, tinggi dan
untuk menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, karena Engkau telah memberkati kami dan dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati oleh Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Intisari Warta Jemaat Minggu 8 November 2020. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Lanjutkanlah kehidupan ini dalam damai sejahtera Tuhan. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar.
kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya